Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi dari materi bab 1. Yang pertama yaitu sasaran dakwah atau penerangan agama. Sasaran dakwah atau penerangan agama dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sasaran dakwah yang dilihat dari segi sosiologis. Yang kedua, sasaran dakwah yang dilihat dari segi struktur kelembagaan. Dan yang ketiga, sasaran dakwah yang dilihat dari segi sosial kultural. Selanjutnya, sasaran dakwah yang dilihat dari segi jenis kelamin. Yang kelima yaitu sasaran dakwah yang dilihat dari jenis tingkat usia. Dan yang selanjutnya itu sasaran dakwah yang dilihat dari segi profesi atau pekerjaan. Dan yang selanjutnya itu sasaran dakwah yang dilihat dari segi tingkat hidup sosial ekonomis. Dan yang terakhir itu sasaran dakwah yang dilihat dari segi golongan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan dakwah atau penerangan agama. Adapun tujuan program dakwah dan penerangan agama tidak lain adalah untuk menumbuhkan kesadaran, penghayatan, pengertian kepada kita semua untuk menerapkan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh aparat agama, aparat dakwah dan penerang agama. Yang ketiga yaitu tujuan dakwah atau tujuan psikologi dakwah. Psikologi dakwah mempunyai titik perhatian kepada pengetahuan tentang tingkah laku manusia atau behavioral science. Selanjutnya itu pengertian dakwah. Dakwah memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan mengajak baik lisan, tulisan, ataupun tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana. Yang selanjutnya itu pengertian dakwah pembangunan nasional atau pengertian dakwah pembangunan. Dakwah pembangunan adalah suatu kegiatan, seruan, dan ajakan untuk mengamalkan ajaran agama Islam yang bertujuan untuk menyukseskan program pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu pengertian propaganda. Propaganda merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara lisan, tulisan, ataupun tingkah laku untuk mempengaruhi seseorang dalam menerima pesan baik secara sadar ataupun tidak sadar melalui berbagai media guna mendatangkan keuntungan bagi si pembawa pesan tersebut. Adapun yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan psikologi dakwah. Dalam ruang lingkup pembahasan psikologi dakwah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian psikologi dakwah dengan psikologi dakwah lainnya. Yang kedua, bantuan psikologi dakwah dan sosial atau kelompok. Yang ketiga, faktor motivasi terhadap tingkah laku manusia dalam proses dakwah. Yang keempat yaitu proses dakwah dalam pengertiannya dan kaitannya dengan proses belajar manusia. Yang selanjutnya yaitu faktor leadership terhadap kegiatan proses dakwah. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan terhadap perkembangan hidup manusia beragama. Metode dakwah yang efektif merupakan permasalahan besar dalam dakwah dan lain-lainnya yang menyangkut faktor perkembangan hidup manusia beragama. Baiklah, mungkin ini saja materi dari bab 1 yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.